agar pompa ini efisien, itu jangan terlalu jauh di bawah 1,5. Nah, agar pompa ini tidak overheat, tidak kepanasan, jangan melebihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di video saya sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan tentang APC ini ya, dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya ya. Apa kelemahan atau kekurangannya? Yaitu kekurangannya dia cenderung membuat pompa ini bekerja lebih berat dari yang seharusnya ya. Nah, apa tandanya pompa ini bekerja lebih berat? Yaitu ketika ya, di video saya sebelumnya sudah saya peragakan, ketika ini saya ukur ya, ampernya itu bisa mencapai di atas 1,5, dimana di sini itu desainnya 1,5 maksimal ya. Tapi gara-gara saya pemakaian APC bisa sampai 1,6. Bahkan kalau saya sendiri kemarin sempat coba-coba bisa sampai 1,7 ya. Jadi ayo kita buktikan kembali bahwa dengan pemakaian APC ini ampernya bisa melebihi 1,5. Kalian perhatikan, pompa selalu mempunyai plat nama seperti ini. Ada tulisan modelnya, tegangan listriknya 220, arus listriknya 1,5 ampere ya, 1,5 ampere. Nah, arus listrik di sini ya, ini akan saya jadikan patokan ya. Jadi pompa saya itu saya ingin tidak akan lebih tinggi dari 1,5. Baik, perhatikan ya, saya akan menyalakan pompa. Oh ya, ini akan saya posisikan di pengukuran ampere ya. Perhatikan, saya buka pompa. Perhatikan ketika saya tutup. Nah, sampai 1,61. Sekarang kalau saya buka kecil. Kecil lagi. Perhatikan, itu sampai 1,6 ya. Baik, demikian tadi ya. Hasil pengukuran ketika APC kita pakai ya, itu membuat pompa kerja lebih berat ya, dimana desainnya dia hanya 1,5 ampere, lalu gara-gara pakai APC dia mencapai 1,6 ampere. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau dia mencapai 1,6 terus kita pakai terus-terusan ya, pompa bisa panas ya kawan-kawan. Kalau panas akibatnya apa? Bisa mati sendiri. Mati karena ada pengamannya ya. Memang sih dia akan balik lagi, tapi kalau terus-terusan kalian gitu kan, maka pompa ya jadinya menurut saya ya bakal nggak awet ya kawan-kawan. Nah, di sini saya akan mengajarkan kembali ya, mudah-mudahan bisa lebih jelas ditangkap oleh kawan-kawan. Nah, bagaimana menghindarkan agar tidak terjadi ampere yang lebih tinggi dari plat namanya ya. Tidak boleh lebih tinggi dari 1,5 ya. Kita usahakan di bawah 1,5. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membuatkan bypass ya kawan-kawan. Nah, ini tadi ya, ketika kita tutup atau kita buka kecil, pompa ini kan bekerja dengan kecepatan penuh. Sementara air yang dikeluarkan kecil ya. Sehingga air yang di sini itu kayak mampet ya, kawan-kawan. Hanya berputar-putar di dalam sini, mampet ya. Sehingga bikin pompanya mengejan ya, sehingga dia ampernya tinggi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah ketika tekanan di sini udah lebih tinggi dari seharusnya ya, maka kita buka aja di sini ya, kita rilis ya, kita lepaskan tekanan di sini, lalu kita kembalikan ke sumber air. Namun karena sumber air mungkin jauh ya, maka kita bisa kembalikan ke sini aja, ke daerah hisapan ya. Dengan begitu ketika terjadi tekanan yang berlebihan, tidak diempet ya, tidak diderita oleh pompa ini sendiri, namun kita lepaskan penderitaannya ya melalui rilis di sini gitu ya kan. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan ya, saya akan memasangkannya. Yang pertama saya akan lepas ini dulu. Oh ya, tentu tekanannya harus saya buang dulu ya kan. Nah, seperti ini. Kalau enggak saya basah semua. Ini airnya sengaja saya kasih warna merah agar kelihatan ya alirannya nanti karena. Nah, di sini saya sengaja udah membeli alat namanya pressure release ya.
pressure release valve atau pressure relief valve ya. Ini biasanya sih dipakai untuk heater ya kawan-kawan, tapi saya manfaatkan di sini. Jadi kalau kita tahu fungsinya, kita tidak melulu ngikut dari apa guna dia diciptakan ya kawan-kawan, atau diproduksi. Kita bisa menggunakannya untuk keperluan lain ya, seperti contohnya kali ini. Oke, seperti ini saya sudah siapkan. Kemudian untuk kesininya juga saya sudah siapkan ya. Kita coba pasang. Perhatikan ya, kita mau merilis tekanan ini apabila berlebihan. Nah, tentu saja ketika tekanan masih rendah ya kan, misalkan masih 1 bar, kita nggak mau tekanan atau airnya itu dirilis ke sini, karena kita akan rugi ya, debitnya jadi berkurang. Kita hanya mau misalkan sudah tercapai di atas 2 bar, maka ini akan membuka otomatis ya, rilis otomatis. Jadi perhatikan apa yang terjadi nanti kalau kita udah pasang ini ya. Nanti kalau ternyata dia 1 bar dia sudah rilis, ini bisa kita setting lagi kawan-kawan, bisa kita tinggikan. Jadi saya akan pasang dulu sini, itu kita kencengin dulu ya, kita kunci biar nggak lepas. Ini hanya pengunci aja ya, karena namanya hose clamp atau klem selang. Baik, sekarang kita nyalakan kembali pompa. Bismillah. Ya, dia masih mancing ya, karena tadi kita buka airnya jatuh. Kita tunggu aja sebentar mancing. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, dalam posisi normal tidak ada air yang dirilis ke sini. Ini tekanan masih normal ya. Namun ketika kita tutup, perhatikan apakah nanti terjadi rilis air di sini. Nah, seperti itu. Kawan-kawan bisa lihat ya tadi ya. Begitu ini saya tutup, terdapat tekanan yang berlebihan sehingga sebagian air daripada diderita oleh pompa ini ya, mulek di dalam, bikin pompa mengejan, maka kita lepaskan penderitaan si pompa ini pakai relief valve ini ya. Oh ya, kalian mungkin penasaran nanti beli di mana? Terus terang aja ya kawan. Dulu itu lumayan banyak yang jual, namun belakangan itu saya lihat udah jarang sekali. Nanti kalau saya nemu, saya akan cantumkan link pembeliannya di kolom description ya. Terus nanti sebentar akan saya ajarkan juga bagaimana cara nyeting tekanannya ini. Karena kalau setting tekanannya terlalu tinggi, nggak ada manfaatnya karena nggak akan rilis di sini. Sedangkan kalau setting tekanan kalian terlalu rendah, maka kalian akan kehilangan debit air karena harusnya dipompakan ke sana. Nah, sebagiannya dibagi ke sini sehingga kalian mungkin tinggal sisa setengah aja debitnya ya. Jadi harus pas ya. Yang kita inginkan adalah agar ampere di sini tidak lebih dari 1,5 ampere ya. Nanti kita akan buktikan apakah benar ampernya nggak sampai 1,5. Kita coba sekali lagi dengan bukaan valve kecil ya. Perhatikan. Dengan bukaan valve segini belum rilis ya dia kanan. Coba saya tutup lebih kecil lagi. Nah, dia baru rilis ya, pelan-pelan ya kawan. Coba saya buka lebih besar lagi, seperti ini. Dia masih rilis. Ketika saya buka lebar, perhatikan. Ketika di sini saya buka lebar, nggak ada rilis lagi ya, perhatikan.
Coba saya buka kecil lagi. Nah, ketika saya buka kecil, dia rilis ya, teman-teman. Ini apa? Fungsinya untuk meringankan kerja pompa. Sekarang kita akan ukur ya berapa ampernya. Kita tutup dulu. Baik, sekarang keran akan saya buka ya, teman-teman. Perhatikan ampernya. Baik, perhatikan ya, ini ampernya 1 ya, 1,0. Kalau saya tutup, perhatikan. Baik, sekarang saya buka kecil. Saya agak besarkan sedikit. Sekarang saya tutup penuh. Perhatikan berapa ampernya. Ya, ternyata dia masih di atas 1,5 ya, tapi dia sudah tidak pernah menyentuh angka 1,6 lagi seperti sebelumnya. Nah, tentu saja kita belum puas ya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyeting ya, menurunkan setting tekanan dari pressure relief valve tadi. Ayo kita lakukan. Nah, ini dia relief valve kita ya, kawan-kawan. Oh ya, ini pompa saya matikan dulu karena dalam kondisi di dalam masih ada tekanan ya. Jangan lupa dibuang dulu sisa air. Baik, sekarang saya akan lepas dulu. Oh ya, kalau kalian masih baru ya, kawan-kawan, ini mungkin agak susah ya untuk melepasnya karena di sini kalian harus menjepitnya dulu pakai tang ya. Nah, di sini udah sering saya buka sehingga saya lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengurangi setting tekanannya, kalian bisa putar ini ya. Ada 2 lubang itu. Untuk ngendorin kita putar ke arah kiri ya. Untuk naikkan tekanan kita putar ke arah kanan ya. Baik, saya akan ambil ya sesuatu lah ya untuk bisa memutarnya dia ke arah kiri. Untuk mencoba memutarnya. Ini sebetulnya kalian bisa memakai peralatan yang lebih benar ya. Ini kan peralatan akal-akalan. Misalkan kayak circlip plier atau tang o-ring ya. Tang ini ya. Tang apa ya, circlip plier itu? Tang untuk snap ring. Perhatikan saya putar ke arah kiri ya. Ya emang agak susah, tapi bisa ya, kawan-kawan. Perhatikan. Nah, seperti itu. Saya coba agak banyak aja ya, sehingga kita langsung tahu perbedaannya. Oke, saya nggak akan tutup dulu. Lalu kita akan lihat sekarang berapa ampernya ya. Ini air masih mancing ya, kawan-kawan, karena tadi pipa saya agak kendor. Perhatikan 0,9 ya. Sekarang kalau saya tutup, perhatikan. Satu koma dua. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalau saya buka kecil,
Perhatikan ya, 1,16 ya kawan-kawan. Sekarang saya tutup lagi full, dia akan naik sedikit. 1,1. Ya seperti itu, jadi hampir 1,2. Nah tentu saja saya tidak puas ya kawan-kawan. Ini saya inginnya itu tepat di bawah 1,5. Maka saya akan putar kembali yang relief valve tadi ya, saya akan putar ke kanan sehingga tekanannya akan naik kembali, namun masih di bawah 1,5 ampernya ya. Baik, sekarang baru saja saya putar ya kawan-kawan, saya kencengin. Kita perhatikan sekarang kalau saya buka kecil. Oke, 1,2. Saya buka lebar dulu. Saya buka kecil. 1,23. Saya tutup rapat. Masih 1,2 ya kawan-kawan. Nah, saya ingin mendekati 1,5. Saya putar ke kanan lagi ya tadi. Oke, barusan saya putar, coba lagi. Saya tutup. Masih 1,27. Saya putar lagi. Coba lagi. Baik, tadi posisi menutup sudah 1,49, sudah tepat sekali ya. Pas di bawah 1,5. Jadi saya udah puas di sini ya. Baiklah, seperti itu tadi ya langkahnya ya kawan-kawan. Jadi kalau ampernya itu masih, jadi ampere patokan itu adalah ketika kita menutup penuh ya. Itu berapa ampernya. Jadi disitulah kita jadikan dasar untuk nyetel pressure relief valve ini. Jadi kalau udah dapat setelannya ya kita tutup kembali ya. Nah seperti itu, biar manis gitu ya. Nah seperti itu, jadi kalian harus setting ya agar pompa ini efisien, itu jangan terlalu jauh di bawah 1,5. Nah agar pompa ini tidak overheat, tidak kepanasan, jangan melebihi 1,5, itu intinya ya. Nah kita akan praktekkan sekali lagi, kita lihat ya bagaimana alirannya. Saya buka penuh. Masih proses mancing kawan-kawan, gara-gara pipa saya kurang rapat di sini ya, masih ada rongga sedikit. Perhatikan, saya tutup penuh. Oke, ini terdapat bypass ya. Baik, sekian dulu kawan-kawan ya, mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi bisa mencegah pompa kalian tidak rusak karena memakai APC ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.